Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Kurniawan, Prodi Perbankan Seri 5 semester 4. Nah, baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi dan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama, biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Wali ad-Din Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Rahman Ibnu Khaldun. Ulama ini lahir di Tunisia pada tahun 1332 Masehi dan meninggal di Mesir tahun 808 Hijriah atau 1406 Masehi. Leluhurnya berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka hijrah ke Spanyol pada abad ke-8 bersamaan gelombang penaklukan Islam di semenanjung Andalusia. Bani Khaldun lahir dan tumbuh di kota Coramuna di Andalusia. Di sana ia menetap bersama kakeknya Khalid bin Utsman. Keluarga ini pertama kali dikenal dengan disebut-sebut setelah Daulah Muwahhidin yang menguasai Andalusia lemah. Ayah Ibnu Khaldun seorang ulama yang ahli dalam ilmu agama. Banyak di antara keturunannya menjadi ulama terkemuka di Maghribi dan Andalusia. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Salah satu karya fenomenal Ibnu Khaldun adalah kitab Al-Muqaddimah yang selesai penulisannya pada November 1377, sebuah kitab yang sangat menakjubkan karena isinya mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada ketika itu. Al-Muqaddimah secara harfiah berarti pembukaan atau introduksi dan merupakan jilid pembuka dari 7 jilid tulisan sejarah. Kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa atau daulah dan peradaban atau umrah, tetapi bukan hanya itu saja yang dibahas. Al-Muqaddimah juga berisi diskusi ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik yang merupakan kontribusi orisinil Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut. Ibnu Khaldun juga layak mendapatkan penghargaan atas formula dan ekspresinya yang lebih jelas dan elegan dari hasil karya pendahulunya atau hasil karya ilmuwan yang sejaman dengannya. Yang pertama, persoalan ekonomi. Soal-soal ekonomi dibicarakan oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya Al-Muqaddimah. Bagian kelima, motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Sebab itu, memecahkan soal-soal ekonomi harusnya dipandang dari dua sudut tenaga dan sudut penggunaannya. Yang kedua, usaha pribadi dan perusahaan umum. Pembagian ini ternyata juga di dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh Allah di dalam surat Hud ayat 6. Allah memakai perkataan rizki bagi segala makhluk yang melata di bumi. Dan di dalam ayat ini Allah mewajibkan bagi tiap-tiap diri untuk mencari rizki. Adapun perkataan kasab tidaklah boleh dipakai sedemikian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 141 Allah menggunakan perkataan kasab bagi usaha suatu umat bangsa. Kemudian pula surah Ar-Rum ayat 41 Allah menegaskan bahwa dunia dipenuhi oleh kebinasaan dan kehancuran di daratan dan di lautan karena perbuatan dan persaingan ekonomi atau kasab. Yang ketiga, mata uang memegang peranan penting. Ibnu Khaldun hidup di zaman di mana mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Pada masa itu, ia sudah membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang. Dia menulis sebagai berikut. Sesudah demikian, Allah menjadikan pula dua barang galian yang berharga, ialah emas dan perak, menjadi bernilai di dalam perhubungan ekonomi. Keduanya menurut kebiasaan menjadi alat perhubungan dan alat simpanan bagi penduduk dunia. Jika terjadi alat penghubungan dengan yang lainnya pada beberapa waktu, maka tujuan yang utama tetap untuk memiliki kedua benda itu di dalam peredaran harga-harga pasar, karena keduanya terjatuh dari pasar itu. Ya, itulah tadi sedikit pemaparan tentang biografi dan pemikiran ekonomi dari Ibnu Khaldun. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.